Nah, ketika sang anak yang laki-laki terakhir ini Ibrahim meninggal dunia, nah ini Abu Lahab, ya ini juga paman Nabi Muhammad, ketika mendengar kabar bahwasanya anak Nabi Muhammad itu meninggal dunia, itu malah berpesta. Nah, jadi Abu Lahab ini keterlaluan istilahnya ya. Ini paman Nabi, satu paman Nabi yang ya sangat keterlaluan memang, sampai diabadikan dalam ayat Al-Quran ya. Jadi ketika itu Abu Lahab berpesta karena menganggap ketika Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki berarti terputuslah nasab Muhammad, dan sudah tidak, Muhammad gak punya apa-apa lagi gitu kan. Mau diteruskan sama siapa ini perjuangan dakwah Islam ini? Nah, jadi Abu Lahab menganggap ketika anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim, laki-laki yang terakhir ini sudah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Nabi Muhammad nasabnya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi ya. Muncullah perkataan Bataro Muhammad ya. Nasab Muhammad itu sudah terputus, sudah tidak bisa ada yang melanjutkan lagi. Nah, nanti akan terjawab di Inna syani'aka wal abtar, di ayat yang terakhir ya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran itu pada hakikatnya ternyata tidak hanya mengubah hidup ya, terutama ini Nabi Muhammad ya, di ketika turunnya surat Al-Kautsar ini, tetapi bisa mengubah emosi dan juga kegundahan hati Nabi Muhammad ya. Nanti surat Al-Kautsar ini akan menjadi istilahnya hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada lafal Al-Kautsarnya itu. Nanti kita akan tahu apa makna Al-Kautsar yang ternyata para mufassir itu sangat berusaha mati-matian mencari makna Al-Kautsar itu, yang ternyata memang banyak sekali, 5 kalau tidak 7 macam nikmat yang banyak yang didapatkan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan kehangatan di dalam keluarga. Oke, kita langsung ke intinya ya, Al-Kautsar. Ya, ayat pertama, Inna a'toina kal kautsar. Ya, Inna itu sesungguhnya. Lafadz Inna ini memantapkan bahwasanya ayat ini turun untuk memantapkan hati Nabi Muhammad. Ya. Jadi nanti ayat-ayat yang atau kata-kata yang datang berikutnya ini akan menguatkan hati Nabi Muhammad, menyemangati Nabi Muhammad yang sudah kehilangan sanak familinya. Kemudian dilanjutkan dengan a'to, ya, a'toinaka, kami telah memberikan kepada kamu. A'to di sini adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah itu tidak akan mengambil lagi. Ya, ada makna lain pemberian itu yang bisa diambil lagi, seperti ati. Ya, ati itu kalau orang memberikan bisa ditarik lagi. Tapi kalau a'to, ya, Allah memilih lafal inna a'toinaka, maka Allah tidak akan mengambil nikmat ini. Allah benar-benar memberikan satu nikmat ini ya nantinya kepada Nabi Muhammad itu, dan tidak akan ditarik kembali. Ya, ini makna a'to. Jadi pemilihan kata di dalam ayat Al-Quran itu juga punya implikasi, punya akibat seperti itu. Ada juga istilah hibah. Kalau hibah itu pemberian yang sangat besar. Kemudian ada juga istilah ajr. Ya, ajr itu biasanya gaji. Jadi kalau menggunakan istilah ajr itu adalah kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu, kemudian ada balasan yang kita terima. Itu untuk ajr. Nah, di sini Allah memilih kata a'to supaya memang pemberian ini adalah pemberian nanti yang sangat besar, pemberian yang bagi Nabi Muhammad itu tidak disangka-sangka datangnya, bahkan ya melebihi yang diinginkan Nabi. Mungkin Nabi inginnya misalkan cuma satu, ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan sangat banyak sekali ya, di lafadz Al-Kautsar. Oke. Kemudian lafadz berikutnya Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar kalau kita lihat terjemahan secara bahasanya di dalam Al-Quran artinya adalah nikmat yang banyak. Nah, ini tadi saya sebutkan Al-Kautsar itu nanti maknanya akan banyak sekali ya, beberapa makna yang
pada intinya nanti akhirnya adalah semua nikmat-nikmat yang banyak ini akan menguatkan rasa kehilangan Nabi Muhammad dari kehangatan keluarga tadi. Oke, yang pertama ya, Al-Kautsar itu diartikan dengan telaga di surga. Nah, kita sering mendengarkan khobar atau mendengarkan hadis bahwasanya kita nanti ketika di surga akan mendapatkan nikmat air dari telaga Kautsar ini ya, telaga Kautsar, telaga di surga. Itu satu nikmat yang khusus oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Ketika nanti kita masuk ke surga, ya kita akan mendapatkan ini kenikmatan air yang berasal dari telaga Kautsar ini ya, yang ada di surga. Kemudian nikmat yang berikutnya, makna Al-Kautsar, yang pertama tadi adalah telaga di surga, yang kedua adalah Ka'bah. Nah, Ka'bah ini menjadi kado spesial dari Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad yang nanti sampai sekarang sampai akhir zaman semua umat manusia akan berkiblat kepada Ka'bah ini ya. Dia menjadi pusat bumi, bahkan kalau menurut penelitian ilmiah ya, Ka'bah ini menjadi pusat bumi, pusat magnet bumi ya. Semua orang akan apalagi seorang muslim akan condong akan menghadap kepada Ka'bah. Ini merupakan nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya ada lafadz fasolli li rabbika. Ya, fasolli li rabbika wanhar di ayat yang kedua. Ya, itu nanti sholat ini akan menjadi balas jasa kita, balas jasa Nabi Muhammad kepada Al-Kautsar yang begitu banyak. Ya, tadi sudah ada telaga Kautsar, kemudian ada Ka'bah. Saya lanjut lagi, yang ketiga ada ummatur Rasulillah. Jadi semoga kita termasuk dalam umat Nabi Muhammad. Itu juga kita menjadi hadiah atau jawaban dari Allah kepada Nabi Muhammad yang tadi kehilangan kehangatan keluarga. Jadi Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jangan bersedih. Kamu memang tidak punya ayah, ibumu meninggal dunia, kakekmu meninggal dunia, istrimu meninggal dunia, bahkan anak laki-lakimu pun meninggal dunia. Tapi jangan khawatir, jangan takut, umatmu yang begitu banyaknya sampai akhir zaman, itu nanti yang akan membahagiakan Nabi Muhammad. Maka ada hadis yang menyebutkan ya, Nabi Muhammad sangat senang ketika umatnya berjumlah banyak ya, karena itu akan membanggakan, menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nabi Muhammad di hadapan nabi-nabi yang lain. Nah, maka umat Rasulullah itu, semoga kita juga di dalamnya, itu menjadi salah satu Al-Kautsar, salah satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, Al-Kautsar juga bermakna warisan Nabi Ibrahim. Jadi maksudnya adalah ajaran Islam. Ajaran Islam yang dulu dibawa oleh nenek moyang Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim. Tadi ada kaitannya dengan anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Diteruskanlah ajaran-ajaran Islam itu nantinya oleh umat Rasulullah, oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh umat-umat berikutnya. Itu juga menjadi hadiah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima, yaitu wa rafa'na laka dzikrak, ya, dan kami Allah meninggikan sebutan Nabi Muhammad ya. Jadi tadi di awal Abu Lahab tadi sudah mengatakan ya, Nabi itu akan terputus, sudah tidak akan punya nasab dan seterusnya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dibalik lafadz Muhammad ini akan selamanya disebutkan di dalam sholat kita, dalam sholawat kita, dalam keseharian kita, dalam azan yang 5 kali sehari dikumandangkan ada lafadz Nabi Muhammad. Jadi yang tadi oleh Abu Lahab dikatakan Muhammad itu namanya tidak akan disebut lagi, Muhammad tidak akan punya nasab lagi karena anaknya sudah meninggal, ternyata
dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin membuktikan bahwasanya nama Nabi Muhammad yang dikatakan Abu Lahab itu tidak benar. Ya, yang dikatakan tadi Nabi sudah tidak punya nasab dan sebagainya, ternyata oleh Allah ditinggikanlah namanya. Disebut di sholat, disebut dalam adzan, sholawat dan lain sebagainya sampai akhir zaman. Nah, itu merupakan ya jawaban untuk membalas tadi anggapan Abu Lahab tadi. Kemudian makna yang berikutnya dari Al-Kautsar, ya, yang keenam itu adalah syafaat dari Rasulullah. Jadi ketika di padang mahsyar nanti, ya, umat-umat Nabi itu mencari syafaat atau pertolongan. Mulailah dari Nabi Adam, tapi Nabi Adam nggak bisa memberikan syafaat karena Nabi Adam pun melakukan dosa, ya, di surga. Kemudian beralih meminta syafaat kepada Nabi Nuh, tetapi juga tidak bisa karena Nabi Nuh sendiri tidak bisa menolong anaknya. Ya, kalau tidak bisa menolong anaknya, bagaimana bisa menolong umatnya? Seperti itu. Jadi itu juga tidak bisa dilakukan oleh Nabi Nuh. Kemudian berikutnya umat ini beralih meminta syafaat kepada Nabi Musa, tapi juga tidak bisa karena Nabi Musa yang disebutkan di sini pernah membunuh orang. Ya. Kemudian Nabi Isa pun mengatakan datanglah kepada Muhammad, karena Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat. Nah, disitulah akhirnya umat berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad meminta syafaat beliau. Kemudian dinyatakan Rasulullah pun kemudian bersujud kepada Allah, dan Rasulullah sujud itu lama sekali, dan selama sujudnya Nabi Muhammad itu umat Nabi Muhammad akan satu persatu masuk ke dalam surganya Allah. Jadi nikmat Al-Kautsar tadi, makna yang keenam itu, ya, syafaatul Rasulillah seperti itu. Jadi tahapannya panjang. Dari Nabi Adam tidak bisa, Nabi Nuh juga tidak bisa, Nabi Musa, Nabi Isa pun juga tidak bisa. Akhirnya yang terakhir kepada Nabi Muhammad. Kemudian itu makna Al-Kautsar di ayat pertama. Kemudian ayat kedua tadi, fasholli li rabbika wanhar. Fa ini menyatakan kedekatan, ya, kedekatan karena tanda bahwasanya Rasulullah itu dekat dengan Allah. Buktinya apa? Buktinya dilanjutkan dengan sholli, ya, sholat. Jadi sholat itu merupakan satu bentuk syukur Nabi Muhammad kepada Allah, karena tadi sudah diberikan Al-Kautsar yang berbagai macam tadi maknanya. Ada 6 makna tadi. Jadi Rasulullah pengen bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Disebutkan situ dengan sholat. Ya. Maka pernah ada juga riwayat ketika Nabi Muhammad sholat semalam suntuk sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, Rasul ini kan sudah maksum, sudah terhindar dari dosa, sudah pasti masuk surga. Kenapa kok masih mau sholat? Bahkan sholatnya ya melebihi umatnya, seperti itu kan. Jawabannya simple, ya, tidak bolehkah aku atau Nabi Muhammad itu menjadi hamba yang bersyukur? Nah, itu ada kaitannya dengan Al-Kautsar ini, bahwasanya memang sholat Nabi Muhammad itu selain dari memang ibadah yang diperintahkan Allah, tapi juga merupakan satu bentuk wujud syukur beliau, karena Nabi Muhammad sudah diberikan nikmat yang tadi sangat banyak sekali, ya, yang harapan Allah adalah bisa menghapus kesedihan Nabi Muhammad karena tidak mendapatkan kehangatan keluarga dari masa kecil hingga dakwah beliau itu. Kemudian bentuk syukur yang kedua selain sholat adalah dilanjutkan wanhar, ya, itu satu sembelihan yang besar. Itu adalah sembelihannya di sini adalah bentuknya unta. Jadi ada dua istilah, ada dzibah, ada nahar. Kalau dzibah itu biasanya hewan-hewan kecil, ayam, kelinci, kambing. Kalau untuk nahar itu khusus untuk unta. Jadi ini menunjukkan bentuk peribadatan tertinggi, ya, lebih daripada dzibah. Kemudian sholat tadi disebutkan li rabbika. Lafaz Allah itu biasa disebutkan dalam Al-Quran ada beberapa. Yang paling terkenal ada lafaz Allah langsung, kemudian yang kedua lafaz Rabbun.
Ya, ada lafadz Rabbun, ada lafadz Allah. Itu beda. Kalau Allah lebih kepada peribadatan saja, ya, mengagungkan Allah. Tetapi kalau Rabbika, itu kita menyatakan Allah ini pekerjaannya. Jadi Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah memelihara bumi, memelihara kita semua, ya, kemudian memberi rizki dan lain sebagainya. Maka digunakanlah lafadz Rabb di sini. Fasholli li rabbika. Maka sholatlah karena Tuhanmu itu sudah menjaga kamu. Ya, sholatlah sebagai bentuk syukurmu karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak tadi kepada Nabi Muhammad. Nahar tadi sudah satu sembelihan yang sangat besar, ya, sembelihan unta. Kemudian yang terakhir, di ayat terakhir, innasya ni'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya orang yang membencimu, ya, ini jawaban kepada Abu Lahab tadi, ya, yang membenci Nabi Muhammad dengan berpesta ketika anaknya meninggal dunia. Huwal abtar, sesungguhnya dialah yang terputus selama-lamanya. Jadi di sini Allah ingin menyatakan, ya, kepada Nabi Muhammad, jangan takut, jangan sedih. Tadi nikmat yang besar itu salah satunya adalah nama Nabi itu diagung-agungkan, ya, karena banyak disebutkan di setiap harinya, disebutkan oleh umatnya. Sedangkan Abu Lahab yang tadi menyatakan bahwasanya Muhammad itu sudah terputus nasabnya, sesungguhnya Abu Lahab itu sendiri yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmatnya Allah, terputus dari hidayahnya Allah. Ya. Lafaz yang digunakan adalah abtar. Dalam bahasa Arab, abtar itu lebih tinggi dari bataro. Tadi Abu Lahab menyatakannya bataro Muhammad. Muhammad terputus. Bataro itu jauh lebih rendah daripada yang dinyatakan oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu terputusnya sudah paling puncak. Jadi sudah tidak bisa, sudah lebih, ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia hiperbola. Ya, jadi dilebih-lebihkan. Jadi terputusnya sudah tidak bisa lagi, tidak bisa masuk surga, sudah pasti masuk neraka. Hidayahnya Allah tidak diberikan kepada Abu Lahab, ya. Istrinya pun juga, kalau di surat Al-Lahab itu nanti akan bersama Abu Lahab di neraka. Jadi benar-benar abtar ini menjawab kegalauan Nabi, semakin memantapkan hati Nabi bahwasanya, ya, Allah itu sudah mengkayakan hati Nabi Muhammad, ya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi ternyata bentuk mengkayakannya Allah terhadap Nabi Muhammad yang tadi kehilangan kehangatan keluarga itu melalui Al-Kautsar tadi, nikmat yang banyak, syafaat Nabi, umat Nabi, kemudian ada Ka'bah, ada telaga Kautsar. Itu semua semakin memantapkan Nabi bahwasanya Nabi saja yang ternyata masalahnya begitu banyaknya, yang bisa jadi itu pasti jauh lebih berat daripada kita semua, ya. Bagaimana sejak kecil tidak merasakan kehangatan keluarga sampai di akhir hayatnya, ya. Maka kita sebagai umat beliau ketika membaca surat ini, ya, surat Al-Kautsar ini, maka kita sebetulnya masalah yang diberikan Allah kepada kita itu belum seberapa, ya. Masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita ternyata tidak sebesar masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, Nabi kita yang sangat sayang kepada kita. Nah, jadi Nabi Muhammad yang merasakan penderitaan yang begitu beratnya dalam keluarganya, dalam dakwahnya, yang tadi mendapatkan hadiah oleh Allah dengan Al-Kautsarnya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, dengan masalah-masalah yang ada, seharusnya bisa lebih tegar, seharusnya bisa lebih tangguh, bisa menghadapi masalah-masalah itu dengan, ya, berkaca dari surat Al-Kautsar itu, ya, kalau dibandingkan penderitaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, masalah kita itu belum seberapa, ya. Jadi tadi perlindungan Allah, balik lagi terhadap Rasulullah tadi, ada nikmat yang banyak, kemudian Allah menjaga, ya, hubungan mengganti hubungan kekeluargaan yang hilang tadi dengan nikmat-nikmat yang banyak dari Allah, ya. Kemudian yang terakhir adalah melindungi
dari musuh. Ya. Jadi itulah asbabun nuzul, ya, sebab turunnya surat Al-Kautsar ini, ya, kisah yang terjadi di balik turunnya surat Al-Kautsar yang menggambarkan ketika saat itu Nabi sangat, ya, tidak pernah mendapatkan kehangatan keluarga. Allah langsung menjawabnya dengan Al-Kautsar tadi. Nah, itu sangat, ya, membuat kita terenyuh, ya, sebagai umat beliau, ya. Semoga nikmat-nikmat yang besar tadi, ya, Telaga Kautsar, Ka'bah, kemudian kita umatnya yang diunggulkan dan dibanggakan Nabi, bisa benar-benar membuat Nabi bangga, ya. Kita terus-menerus memperbaiki diri, terus-menerus membaca sirah, membaca sejarah Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi, kemudian meneladani beliau, ya, melihat contoh-contoh dalam bagaimana kita menata kehidupan kita dalam beribadah, dalam bersosial, dalam berhubungan dengan tetangga dan lain sebagainya. Maka semoga itu semua bisa menjadi kebanggaan Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mengupas sedikit tentang asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.